Kenapa Al-Quran sudah melarang kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Apa ya? Saya bukan marah sama kita, justru saya mengadu sama kita. Saya istri pribumi orang di sini. Saya mempunyai anak istri. Pasiri-siri kata orang Makassar membuat malu itu. Saya tidak pernah bikin malu, zero masalah selama saya 2017 di sini. Makanya mungkin begini Pak Bapak kami ini dari kantor urusan agama karena adanya keluar di kami datang begitu. Alhamdulillah kita itu orang Tabayun. Makanya ini kita datang ya itu yang kita itu tadi ekspresi saya spontan itu bukan ke kita saya. Makanya Kita ini kan guru-guru saya. mohon maaf Pak kalau saya bisa ya kita jawab saja tadi kita minta data supaya kalau mereka minta dari kami sudah ada data yang kita bisa berikan. Oke kita bisa. Pertama kan namanya kan yayasan Pak. Sudah ada tuh Pak Lurah. Yayasan. Aktinya tuh SK-nya Yayasan. sudah ada di Pak Lurah. Ada. Di Polsek juga sudah ada. Di Polda juga sudah ada. Kan namanya yayasan itu pasti kan punya tujuan Pak. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kemiskinan, bukan mematikan orang miskin. Ini kan dalam pelaksanaan operasionalnya Pak melalui Suaranya sendiri Pak. Iya. Dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Saya bisa bertanya kepada sebab-sebabnya terkait dengan itu viral yang ada beberapa orang kami minta data secara langsung disebutkan besok sempat dibantu beberapa berita katanya itu tidak dibolehkan makan ikan dengan lain itu apakah itu benar? Ya. Makan ini kan hak asasi manusia. Tidak boleh dipaksakan. Bagi kami itu yang menganut ajaran bersih, tidak boleh memakan binatang karena pola makan binatang itu tidak baik. Sifat binatang itu tidak baik. Karakter binatang itu tidak baik. Nafsu binatang itu justru sangat tidak baik. Jadi apabila binatang dimakan, maka perpindahan dari penyakit binatang boleh kepada manusia. Dulu sudah terjadi namanya corona. Terlebih lagi binatang ini tidak pernah makan yang bersih. Tidak pernah binatang kalau mau makan dia cuci dulu makanannya. Tidak pernah binatang itu tahu yang mana yang halal, mana yang haram. Jadi apabila binatang ini terjangkiti penyakit, diduga boleh menularkan penyakit.
Gigi yang buruk itu diambil dari binatang. Gigi yang sehat itu diambil dari tumbuh-tumbuhan dan nabati. Silakan Bu. Kalau dari sisi Jadi pola makan yang baik itu Bu, pola makan yang bersih, pola makan yang sehat. otomatis apa namanya dibawa yayasan yang atau yang berkulit tidak makan ikan atau makan binatang. Kan lebih Dalam artian hemat, Bu. vegetarian ya Pak. Ya, kan lebih hemat. Kalau makan binatang kan mahal. Kan bisa kita buat duitnya untuk yang lain, beli baju, beli minyak, beli gas. Sekarang Bu, makanan sudah rusak. Makanan dikasih tai, dikasih kotoran, air dikasih kaporit. Saya air kan bikin sendiri Bu. Nggak mau minum air yang beracun. Ya Bu? Islam kan sehat Pak. Islam kan bersih. Tidak boleh menyalahkan orang yang salah, dibimbing. Jangan menyalahkan yang salah dengan cara yang salah. Menyalahkan yang salah itu, memperbaiki yang salah itu dengan cara yang baik. Dari sisi tadi masih penasaran, dia masih penasaran terkait dengan tidak boleh dengan ikan makan ikan dengan apa? Apakah itu termasuk kalau dari sisi Jangan begini agama Bu ya. Kenapa tidak berdasarkan agama? Sebab agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, agama Nasrani, semua mau yang bersih. Dalam agama Kristen ada yang namanya Advent. Di dalam agama Hindu, di agama Buddha ada namanya Maitri. Kenapa di dalam Islam tidak ada diajarkan makan yang bersih? Apakah Islam menyuruh orang makan binatang? Adakah di dalam Al-Quran menyuruh makan binatang? Kalau Bapak mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan makan binatang, kita dianjurkan dalam agama berkurban. Dengar, Kurban itu untuk apa? benar Pak, benar Pak. Di situ Pak, bukan satu kewajiban kan? Kewajiban kita umat Islam Pak untuk berkurban. Banyak Berkurban orang yang mampu Pak. Nah sekarang, kalau Bapak katakan bagi yang mampu, Ya. kenapa Bapak mampu membangun begitu tinggi? Baru kenapa tidak mampu untuk memberi? Saya memikirkan kesehatan. Saya tidak mau sakit. Saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi Bapak berpendapat bahwa dengan makan daging itu kita akan sakit. Sudah pasti dari mana? Dari mana penyakit? Sekarang dasarnya Bapak dari mana? Kenapa mengatakan bahwa dia makan daging kurang bisa sakit? Penelitian, Saya kira begini. penelitian. Saya kira tidak. Ya, Saya kira kita tidak usah terlalu melebar lah. Ya. Sekali ini yang Bukan, kan bagus kita Jadi- kalau bertukar pikiran. Jadi kedatangan kami di Saya sini. akan jelaskan. Kedatangan kami di sini silaturahmi. Ya. Artinya konfirmasi dengan Bapak dengan informasi yang telah. Tidak apa-apa Pak, Ya. supaya kita ini kan bukan mau Jadi berkelahi, kan? persoalan Bapak mau makan daging atau tidak Hak itu saya. kan prerogatifnya. Nah, Oke, prerogatifnya. di mana saya melanggar hukum Islam? Apa yang saya buat sehingga MUI itu menyatakan saya dosa? Ayo Bisa Pak? Agama mengajarkan untuk berkurban. Dan itu adalah termasuk adalah fardu kifayah. Sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dalam agama. Sekarang berarti Bapak di sini tidak pernah berkurban. Kenapa? Karena tidak pernah Makan binatang. Kurban itu bukan hanya memotong hewan, Pak. Kurban itu Tapi luas, kurban Pak. dalam agama kita, terutama yang diajarkan kita adalah berkurban dengan binatang. Tapi kita dalam Islam, berarti kalau begitu Nggak ada kurban yang lain secara yang lain. ada. Ya sudah. Ada. Tapi pada pula Zulhijjah itu yang dulu kami untuk berkurban dengan sapi atau unta atau dengan kambing. Saya tidak pernah melarang berkurban, saya melarang memakan hewan, Pak. Jelasnya seluruh binatang. Ada begini Pak. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Aku membawa ke kurban. Sekarang ini Tidak kesehatan mungkin umum. ini kita masuk saya substansi masalahnya begini ya. Jadi saya kira kita kata di sini untuk konfirmasi dengan Bapak dengan beberapa ketentuan yang ada, misalnya rukun Islam, rukun iman.
semuanya tidak keluar dari itu Pak, ya saya kita sah-sah saja. Ya, mungkin Persoalan hak prerogatif dalam persoalan konsumsi daging atau tidak itu hak prerogatif punya. Ya. Ini jadi kemas hukum Islam. Mungkin saya akan Rukun Islam. lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Tuhan, Muhammad Nabi, Quran kita. Terus lagi mungkin Kapal kita. ya. Apakah Bapak mengerti bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir? Barusan saya sudah menyatakan, Bapak nggak dengar. Kita mungkin akan memberikan. Sudah terjawab semua itu, Pak. Saya Baik, Pak. saya mau berbicara dari sisi ketika tentunya kan Bapak ketika mengambil satu cerita kita pasti ada dalil kan atau tak ada tugas jadi Dari saya kesehatan. tapi ketika kemudian dalam kehidupan sehari-hari atau mengajarkan kan praktis ceritanya ya Ya. tapi Anak-anak dari itu, sisi apabila anak-anak mau cepat dia dapat, mau bagus dia menghafal Al-Quran, harus diajarkan makan yang sehat, tidur yang sehat, berpikir yang sehat. Sudah pasti, Bu. Makanan itu banyak, Bu. Ada makanan yang halal, baik, lagi berkah. Bukan fokus di halalnya saja. kenapa nggak fokus ke halalnya Bu? Kan ada makanan halal, baik, lagi berkah. Kalau ibu mau di halalnya saja, ya boleh. Saya nggak cukup sama saya halal. Saya mau yang halal, baik, berkah, sehat, kuat. Baru ada tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kalau pola makannya tidak sehat, tidak ada tubuh jasmani yang kuat. Mohon maaf Pak. Kita ini kan namanya tawajud harus ya. Bagus itu, Pak. Nanti. Bapak katakan tadi bahwa kita ini kan artis. Kalau bisa, maaf kita kan butuh data. Dari nama-nama yang santri itu sampai. Wah, sekarang Pak sudah banyak yang pulang. Tidak, bukan orangnya Pak. Oh, datang. Tanya. Oh, ada. Tanya. Kita betul. Karena kami di sini Pak satu kakak. Santri itu masuk dalam satu kakak, namanya kakak yayasan. Beda dengan kakak rumah tangga biasa. Berapa bisa Pak? Berapa bisa kita ada Dari mana Karena itu saja? nanti Bapak bisa minta lah sama lurah kan. Dari mana saja nantinya Pak? Nanti ini bisa lihat nanti di data saya. Itu kan bagian terkait dengan masih ada Pak, masih ada yang viral ini ya, yang viral, yang bacaan di media itu yang kemudian kami mau konfirmasi. Tadi sudah jelas. Yang kedua yang sholat tadi, apakah memang benar sudah tidak sholat 5 waktu itu Pak? memang tidak boleh sholat 5 waktu apabila tidak bersih. Maksudnya? Sholatlah kamu apabila kamu sudah merasa bersih. Jadi kalau tidak bersih, Tidak boleh sholat. tidak boleh sholat. Nggak boleh. Harus bersih dulu. Bersih. Kriteria bersihnya Bapak gimana? Makan yang bersih, pikiran yang bersih, bicara bersih, otak bersih, tempat yang bersih, masjid yang bersih. Jadi selama itu tidak bersih, maka tidak sholat. Ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat. Tidak, bukan dilarang sholat. Tidak salah atau tidak sah salat? Bukan dilarang sholat, tidak sah sholatnya. Iya. Jadi harus menunggu. Bukan begitu, Bu. Atau gimana konsepnya, Saya Pak? Saya sampaikan. penasaran. Dengar sini, Bu. Iya. Makanya direkam. Sholatlah kamu sehingga kamu sudah bersih, sudah suci. Bukan kamu dilarang untuk sholat. Benar atau tidaknya sholat itu hukum Allah. Tidak ada yang boleh menilai siapa yang sholatnya yang paling benar kecuali Allah. Karena sholat itu perintah Allah. Dan jangan kau larang orang mau melakukan sholat. Dosa ditanggung masing-masing. Siapa yang tidak sholat, saya tidak pernah masuk neraka. Saya tidak sholat, bukan orang lain yang masuk neraka. Yang tidak sholat, supaya Apabila siapa yang tidak sholat, siapa yang tidak sholat, bukan saya yang masuk neraka. Apabila saya tidak sholat, bukan yang lain masuk neraka. Tidak ada yang boleh menghitung atau menilai
siapa yang sholatnya benar dan siapa sholatnya yang tidak benar, kecuali hanya Allah semata-mata. Karena sholat itu perintah daripada Allah. Ya, mungkin saya bisa Dulu Pak, satu. Ya. Ketika berarti yang saya pahami selama ini, ketika ketika kita berdalih kan paling tidak ada pegangan apakah itu ada mazhab tertentu atau Mazhab saya Imam Syafi'i, mazhab saya Islam. Yang saya ikuti fatwa ulama. Presiden saya Jokowi, negara saya Indonesia, agama saya Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kitab suci saya Al-Quran, sholat saya 5 kali sehari semalam, 17 rakaat, puasa di bulan Ramadan, bermasyarakat, berinteraksi, tidak mengkafir-kafirkan pihak lain, tidak radikal, tidak rasis, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak minta sedekah. Terkait pertanyaan tadi menurut saya mungkin ada lagi yang lain ketika paling tidak yang saya tahu Pak ketika saya belajar itu ada gurunya Bapak selama ini ketika mengajarkan Ya Bapak saya sendiri. Bapaknya belajar di mana Pak? Katanya dia di sana gitu ya dari tahun. Berarti kalau dari sisi afiliasi kan ada yang namanya aliran tarikat kah? Apakah itu gimana Bapak? Itu kan opsional Bu. Itu kan kebebasan beragama. Itu kan dilindungi undang-undang. Saya tidak mau ke arah situ. Paling tidak Pak, kita akan tahu. Tidak bisa bicara kan itu Bu. Kita bicara yang fakta-fakta aja. Nanti dibilangnya ini hakikatnya ini surga, ini malaikat, ini jadi malaikat ini, ada Nabi Khidir. Sholat mau duluan, puasa mau duluan, tidak ikut pemerintah. Saya tidak mau, saya puasa saya ikut pemerintah, hari raya saya ikut pemerintah, sholat berjamaah. Kata dan tertarik gitu. Jangan panggil Ustadz lah Pak, saya kan bukan guru. Iya. Oke. Kata dan tertarik itu Pak, masalah tidak salah kalau tidak suci ya. Ya enggak salah sholatnya. Di dalam pelajaran saya atau di luar sana yang penting sholat. Berarti Salah atau benar urusan Tuhan, dosa kan belakangan. santrinya kita punya pendapat. Berarti Dilarang sholat bukan. sebelum suci. Ya. Itu Bapak memponis saya. Enggak, dia kan bertanya begitu itu berapa. Salah itu Pak. Dari kecil itu ya diajarkan sholat, Berarti dilatih tubuhnya. santri semua sini dalam keadaan suci semua baru sholat. Fardu lima waktu. Nggak begitu Pak, ada batasannya itu, ada tahapnya. Semua itu diajarkan bagaimana sholat yang benar. Tidak boleh dilarang sholat walaupun dari yang sekecil-kecilnya. Nah, maksudnya kan kalaupun dia tidak suci kan kita sudah ajarkan salah. Berarti kalau anda Semua suci, anak-anak suci, tidak ada dosanya. anak yang santri sama di sini. Semua anak-anak tidak berdosa, termasuk anak santri, termasuk anak bapak. Mungkin maksudnya begini Pak. Jadi maksudnya begini. Tidak boleh, Karena tadi yang mesti sholat ya, Pak. betul. Ada statementnya tadi mengatakan bahwa sholat itu ketika sudah suci secara keseluruhan. Itu kan Memang hukum. dari sisi Nggak ada yang bisa bantah itu. ya, sahnya sholat itu Iya. dari sisi Iya. keamanan. Mungkin saya butuh data. Saya tidak mau mungkin lah Bu. Bukan data Pak. Iya. Maksudnya argumen Bapak. Referensi. Yang argumen Bapak. terkait Imam dengan Syafi'i. sucinya yang dimaksudkan yang mana? Kan kalau yang kami Berwudu. ya, ketika tadi harus suci secara keseluruhan. Itu sudah pasti lah Bu. Itu kan opsional. Sholat itu dimulai dengan wudu, sebelum wudu istinja, sebelum istinja Islam, sebelum Islam bersyahadat. Itu kan Ya. Dan tadi kan ada makanan tadi, berarti ketika masih makan. makanan itu Bu, itu opsional. Iya, kalau ibu mau makan binatang, itu kan masing-masing. Berarti kalau saya makan binatang, saya suka makan ayam, Bapak. Makan Ya ikan. boleh-boleh Misalnya, aja. berarti saya nggak suci loh. Gitu ya? Itu Atau sudah gimana, memponis kan? saya. Saya tidak memponis, Itu Pak. sudah, Saya itu tidak maksudnya ke memponis. pribadi. Ibu mau menggiring saya supaya saya mengatakan ibu itu Tidak, tidak Pak. suci. Lah Tidak. barusan ibu mau ngajarin saya. Tidak. Itu ibu menggiring opini Bu. Saya kan mau. Kalau saya makan binatang berarti Iya. saya tidak suci. Iya. Ibu mau mengarahkan saya, mau menyalahkan Iya, ibu. iya, iya.
Nggak baik begitu, Pak. Ibu kan orang akademis. Iya, iya. Kalau saya nggak sekolah, tapi saya nggak mau menyerang pribadi. Ibu mau menggiring opini saya supaya saya mengatakan bahwasanya kalau ibu tidak makan binatang berarti tidak suci. Itu kan statement ibu. Iya. Statement saya mana mau begitu? Apa sih? Nah, jadi statementnya Ya masing-masing lah, Pak. Personal. Iya dong. Kalau menurut kita boleh makan binatang, menurut saya siapa yang mau sehat makan yang sehat, berpikir yang sehat. yang jelas ini kan bukan Muslim kan Jokowi, ada masalah. Apa lagi? Lebih baik kita minum kopi sama-sama. Mana Berarti kopinya? sekarang sempat 100-an Pak ya? Kopi, dilarang bikin kopi. Yo. Terus Pak, bagaimana kita menyikapi itu dalam Islam kan anak-anak yang sudah menjadi bahasa itu wajib melaksanakan salat. Betul itu. Iya. Kalau nggak sholat, Iya. apakah harus dipukul? Iya. Apa Ya, harus di ini? harus memang dipukul kalau memang sudah balik dari Jangan kuat-kuat pukulnya. Iya, yang sadar saja. Pukul hatinya, pukul jiwanya supaya dia ingat sholat. Nenek moyang saya dari mulai lahir sehingga dia kembali ke rahmatullah tidak pernah meninggalkan sembahyang. Apalagi saya dituduh tidak sembahyang. Bapak saya kiai besar, bapak saya ulama besar. Ini ada ritual-ritualnya, enggak ada ya, ada ritual. Ada lah Pak ritualnya. Makan yang bersih, tidur yang bersih, beristirahat yang bersih. Itu ritual kami Pak. Bukan bakar-bakar kemenyan. Nah, itu yang saya maksud. Nggak ada yang ada. Saya tenjo. Sama banget. Ada pula bikin-bikinan makanan taruh di bawah pohon. Justru itu kedatangan kami karena di media itu kan beredar berita begitu, mau klarifikasi ke Bapak. Yungki, tidak verifikasi. Dari mana dia dapat itu? Nah pencuri itu ambil foto sembarangan. Tapi saya bebas foto-foto jadi. Bebas foto-foto sekarang ini. Kita kan orang saya. Ini kan saudara saya semua. Tapi kalau masuk tanpa izin Pak, memang saya dibenarkan untuk mentindak. Nolak. Oh iya, ini properti yang dilindungi undang-undang KUHP 551. Ini bukan tempat umum. Kalau di mall boleh sembarang masuk. Jadi saya kira untuk kunjungan kami Saya dari pada pagi Pak. tamunya banyak sekali, baik terkenal sekali saya ini. Bagus itu. Bagus itu. Makan tidak, minum tidak. Dari pagi saya tidak Susah juga makan. mau lihat makan, tidak makan ikan, tidak makan anu. Makan sih saya. Saya makan ikan Pak. Daging tidak saya. Daging pun saya makan. Tanya sama istri saya, tadi malam baru habis makan daging ini. Makanya kan justru itu berita yang beredar itu tidak makan. Dilarang. Dilarang Bukan tidak makan, makan. dilarang. Ikan ini kan yang dilarang. Ayam itu Pak, memang dilarang dimakan. Haram itu ayam. Sapi juga haram. Ya mesti disembelih dulu lah. Dagingnya, iya, dagingnya. Masa bulat-bulat mau dimakan? Dagingnya dimasak. Dagingnya yang telah diolah. Itu pun tidak boleh juga dimakan daging. Ya harus dimasak dulu lah. Yang Mau sudah- dimakan mentah-mentah. Yang sudah diolah. Nah, Itu makanya dihilangkan. mereka itu Pak, telinganya itu satu. Kalau saya telinga saya 4. Justru itu kita klarifikasi ke sini. Ayo kita minum kopi di Tosir. Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa.